Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kabar hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, untuk pertemuan kali ini kita nanti akan membahas mengenai bagaimana menumbuhkan motivasi belajar siswa di masa pandemi ini. Nah, namun saya ingin Bapak Ibu berbagi pengalaman dengan saya tentang bagaimana nanti yang terjadi di sekolah Bapak Ibu dengan adanya motivasi belajar ini. Nah, sebelumnya izinkan saya share. Nah, saya menggunakan Padlet. Nah, Bapak Ibu, ini ada 2 pertanyaan. Silakan nanti Bapak Ibu menuliskan jawabannya. Kami tunggu. Yang pertama, bagaimana cara menumbuhkan motivasi belajar siswa pada masa pandemi COVID-19? Dan yang kedua, bagaimana yang dilakukan jika ada salah satu siswa yang tidak memiliki HP saat pembelajaran daring? Monggo silakan. Bapak Ibu bisa menambahkan dengan tanda plus di sini di bawah. Silakan. Tanda plusnya nggak ada nih. Pakai fasilitas komen. Pakai fasilitas komen boleh, mau pakai tanda tambah ini juga diperbolehkan, Budian. Yuk, masih kami tunggu. Ini masih Bu Silis kayaknya lagi mengetik ya. Iya Bu, masih mengetik. Ya, terima kasih. Ini dari Budian sudah mulai masuk. Masuk yang pertama, Budian. Nah, ini Budian memberikan materi dari beberapa sumber. Yang lainnya masih kami tunggu. Dari Pak Zakaria, saya pindahkan sini ya, Pak. Ya. Ya, dari Pak Zakaria menuliskan dengan memberikan video pembelajaran. Nah, mungkin sambil menuliskan yang Budian bagaimana yang dilakukan jika ada salah satu siswa yang tidak memiliki HP. Ya, sambil menunggu yang lainnya untuk menuliskan, silakan. Tadi yang pertama kali masuk Budian, kami beri kesempatan untuk menjelaskan sedikit apa yang sudah dilaksanakan di Budian mengenai memberi materi dari beberapa sumber. Oke, baik. Jadi untuk ide yang saya berikan ini agak itu dilema sebenarnya. Jadi ada anak yang mungkin mendapatkan materi tapi belum merasa paham,
kemudian referensi lainnya, maka dia kemudian jadinya tidak termotivasi untuk belajar lagi. Gitu. Jadi kita bisa memberikan materi dari beberapa sumber. Tapi dilemanya, memang kalau kita terlalu banyak memberikan materi, nanti juga kebutuhan untuk akses internetnya juga semakin banyak seperti itu. Jadi berkaitan dengan fasilitas seperti itu. Oke, ya. Oke, terima kasih Bu Dian. Nah, tadi memberikan banyak fasilitas. Kemudian untuk Pak Zaka, silakan mungkin berdasarkan pengalaman yang pernah. Terima kasih Bu Umi. Kalau saya dengan memberikan video-video pembelajaran, terutama di anak-anak saya di SMK itu lebih suka itu kan malah nonton-nonton HP dan berkaitan dengan nonton-nonton video lah. Dari itu saya rubah dari mereka itu yang nonton-nonton video yang tidak penting. Nah, saya berikan sebuah video alur model sistem kerja, ya, sistem kerja tentang materinya itu sistem kerja. Jadi itu nanti akan menumbuhkan siswa itu untuk menumbuhkan penasaran siswa dan motivasi siswa itu supaya lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran nonton. Oh ya, oke. Ya, kami tampung dulu ya Pak Zaka. Mungkin dari Bu Sulis, silakan. Mengerti bagaimana gaya belajar anak. Nah, coba Bu Sulis mungkin bisa menjelaskan yang dimaksud dengan gaya belajar anak yang bagaimana ini. Ya, baik Bu. Jadi seperti kalau kita itu masih pelajar ya, masih belajar. Kita juga masih belajar sekarang. Itu kita punya gaya belajar masing-masing. Ada yang gaya belajarnya kita suka banget sama sambil dengerin musik. Saya lebih paham dengan hanya membaca teks misalnya, atau lebih paham jika saya nonton film gitu kan, gaya belajarnya masing-masing. Nah, dengan kita tahu gaya belajar anak-anak itu, kalau kita dipenuhi gaya belajarnya itu kayak dituruti gitu maunya, itu kan motivasinya lebih tinggi bagi anak untuk untuk mau belajar lah seperti itu. Artinya memberikan kebebasan menggunakan bagaimana dia untuk belajar itu ya. Oke. Betul. Oke, untuk berikutnya ini yang belum kelihatan mungkin Pak Agus. Oke ya, kita Pak Agus sambil menuliskan mungkin dari Bu Dian yang pertama, bagaimana yang dilakukan jika ada salah satu siswa yang tidak memiliki handphone saat pembelajaran daring? Iya, bisa pinjam HP milik keluarga lainnya. Jadi mungkin bukan berarti bergantung ya Bapak Ibu. Jadi HP itu kan untuk fasilitas komunikasi saja. Jadi nanti HP ketika dipinjam bisa dicatat tugas-tugasnya atau apa, bagaimana. Kemudian nanti bisa ketika mau mengirimkan tugas untuk dipinjam lagi begitu. Aja. Begitu. Oke, dari Bu Dian tidak meminjam, tidak artinya tidak harus meminjam terus-menerus. Nah, tapi bisa bergantian dengan keluarga yang lainnya. Kemudian Pak Zaka? Bonje, kalau saya bisa mengikuti pembelajaran luring ya Bu J. Jadi kalau di kami itu tidak mempunyai HP itu nanti bisa menggunakan sistem pembelajaran luring yang di dalamnya itu nanti sudah ada alur menuju suatu proyek terkait materi yang akan diberikan oleh guru, Bu. Ya, pakai alternatif lain ya Pak ya, yang menggunakan luring. Oke, dari Bu Sulis, jika tidak memiliki gawe bisa menggunakan gawe bersama teman yang rumahnya dekat. Nah, ini mungkin bisa diceritakan pernah mengalami untuk Bu Sulis? Iya Bu, pernah Bu. Jadi memang karena di sekolah saya itu kan di kelas saya itu menengah ke bawah ya. Jadi ada yang memang keluarga yang tidak memiliki gawai gitu. Tetapi karena dalam satu kelas itu juga cuma tetangga-tetangga gitu Bu. Jadi beberapa daerah bisa kita bilang klaster seperti itu. Jadi bisa juga sistemnya klaster di satu tempat yang
ada gawainya begitu, berkumpul bersama begitu. Oh iya ya, jadi bisa menggunakan saling membantu ya, saling membantu jika ada temannya yang tidak, di situ ada suatu tempat untuk bersama digunakan. Nah, Bapak Ibu, ternyata dari dari pengalaman Bapak Ibu yang pernah dialami bahwa bagaimana cara menumbuhkan motivasi belajar siswa ini sangat beragam. Nah, ini bisa dapat kita simpulkan bahwa dalam menumbuhkan ini ada beberapa trik, diantaranya mungkin ya yang tadi disampaikan Budian, yaitu dengan memberikan materi yang dari beberapa sumber, tidak hanya satu sumber. Nah, kemudian dari Pak Zaka juga betul tadi disampaikan untuk menambahkan yaitu dengan menggunakan video pembelajaran. Dan seperti juga yang disampaikan oleh Bu Sulis bahwa gaya belajar inilah harus kita pahami gayanya, kesukaan anak-anak itu seperti apa. Nah, dan jika siswa itu di dalam pembelajaran daring ternyata tidak mempunyai HP, ini ada beberapa solusi, di antaranya ada yang meminjam di anggota keluarga yang lainnya, kemudian ada yang dialternatifkan menggunakan belajar luring, dan ada yang disampaikan Bu Sulis ini menggunakan gawai secara bersama-sama. Nah, ini pasti asik sekali kalau menggunakan bersama-sama. Nah, jadi itu kesimpulan dari bagaimana cara menumbuhkan pembelajaran siswa di masa pandemi ini. Nah, dari tadi yang dapat kita bahas hari ini, mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu semuanya? Oke, yang Budian angkat tangan, silakan. Mungkin ada tambahan. Ya, Bu. Jadi kalau tadi solusinya dengan luring, menurut pengalaman di sekolah kami, mengolah pembelajaran daring dan luring sekaligus itu benar-benar menyita waktu untuk gurunya. Jadi menurut saya kalau kita memang mau daring ya daring, kalau luring ya luring saja seperti itu. Jadi untuk anak-anak yang tidak punya perangkat, kita carikan solusi tetap daring seperti itu. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Budian yang telah menambahkan di Pak Zakaria. Nah, mungkin kalau di Pak Zakaria karena juga kesulitan sinyal pejuang koneksi itu juga tinggi di sana ya wilayahnya ya. Nah, sehingga bisa juga menggunakan blended itu, ada luring, ada daring. Nah, itu gitu ya Pak Zakaria. Oke, Bapak Ibu, saya kira sudah cukup pertemuan kali ini. Bila ada kata yang saya sampaikan kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi lega.